Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa televisi Iman dimanapun Anda berada dan para pendengar radio Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan seputar akidah Islam, yaitu penjelasan tentang Arkanul Iman, rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub. Dan sebelum kita membahas apa yang ditulis oleh beliau rahimahullah, kita ingin mendengarkan catatan atau kitab yang beliau, risalah yang beliau tulis ini akan dibaca oleh Akhuna Catur. Silahkan. بالكتب قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الإيمان بالكتب. الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق هداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع كتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا بما صح منها أو أقره القرآن. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثالثة شكر نعمة الله في ذلك. نعم. Baik. Demikian apa yang ditulis oleh al-muallif rahimahullah ta'ala tentang al-iman bil kutub. Kata beliau, al-kutub yaitu tentu jamak dari kitab, ya, dan bentuk jamaknya adalah kutubun, kitabun, kutubun. Makna dari kitab artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Wal murad biha huna, sedangkan yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah, ya, yang menjadi salah satu dari rukun iman yang 6, yaitu kitab-kitab Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, yaitu al-kutub allati anzalaha ta'ala,
ala rusulihi, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para rasulnya. Ya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk bagi mereka. Liyassilu biha ila sa'adatihim, agar dengan petunjuk tersebut mereka akan mencapai pada kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, definisi yang diberikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ini sangat tepat dan sangat mencakup tentang apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Ya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para rasulnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, para nabi, untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, para nabi ketika membimbing umat mereka, itu bukan semaunya mereka, tetapi ada pedoman, ada petunjuk. Ya, bagaimana mereka membimbing umat mereka. Maka Allah turunkan kitab-kitabnya bersama para nabi tersebut, agar kitab ini menjadi pedoman. Dan ketika disebutkan dalam definisi ini, juga tentu terambil dari Al-Quranul Karim. Ya, kitabun anzalnahu ilaika, misalnya, kitab yang kami turunkan kepada engkau. Ini juga salah satu bukti dan dalil bahwa yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Oleh karena itu, ini juga sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Kalau ilmunya di mana-mana, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di mana-mana. Tetapi zat Allah Ta'ala dan kebesaran dan keagungannya yaitu di atas arsy. Dan arsy itu di atas seluruh makhluk Allah. Allah berada di atas arsy. Ya. Dan kita tidak tahu bagaimana tentang Allah di atas arsy-Nya. Ya, tapi kita beriman, kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Nah, kitab ini diturunkan. Ya, siapa yang membawa kitab itu? Membawa turun dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya, yaitu Jibril. Aminus sama. Jibril yang Allah percayakan beliau. Allah amanahkan beliau. Alaihi salam untuk apa? Menyampaikan. Yaitu wahyu Allah kepada para rasulnya. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu ketika Allah menciptakan hamba-hambanya dan menempatkan mereka di muka bumi ini, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Tetapi Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yang dengan kitab itu, ya, para nabi menyampaikan kepada umat mereka, membimbing umat mereka kepada jalan yang benar. Wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka bermuamalah dengan manusia. Ya, semua dan berdasarkan pedoman kitab-kitab tersebut yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada rasul-rasulnya. Liyasilu biha ila sa'adatihim. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kebahagiaan mereka. Agar para hamba ini mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.
ada pedomannya. Pedomannya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menciptakan mereka. Allah yang maha mengetahui tentang tabiat-tabiat mereka. Yaitu hamba-hambanya manusia ini. Makanya apa yang diturunkan oleh Allah dari kitabnya berupa pedoman, itu adalah yang paling tepat untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya yang mengikuti pedoman kitab tersebut. Karena hidup ini tidak hanya di dunia, ya, tapi juga di akhirat. Nah, kitab-kitab Allah ini memberikan pedoman baik ketika seorang hidup di dunia ini maupun juga untuk bagaimana dia di akhirat kelak. Kalau dia mengikuti pedoman ini, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wal imanu bil kutub yatadhamman arba'ata umur. Ketika kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang ketiga ini, yaitu beriman pada kitab-kitab Allah. Nah, ini ada hal-hal yang wajib kita imani dalam rukun yang ketiga ini. Kita beriman pada kitab-kitab Allah. Apa saja yang kita harus imani terhadap kitab-kitab itu? Di sini kata beliau ada 4 hal. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi ta'ala haqqan. Kita wajib beriman bahwa kitab itu turunnya benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan kepada Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi yang menerima kitab tersebut. Harus kita beriman dan meyakini hal tersebut. Bahwa kitab-kitab itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan manusia. Bukan ciptaan para nabi. Atau bukan rekayasa Jibril. Tidak. Tapi kitab pedoman dari Allah Azza wa Jalla. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tsani, al-imanu bima alimna ismahu minha bismi. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Jika ada namanya, wajib kita imani nama-nama kitab tersebut. Seperti Al-Quran. Seperti kitab Al-Quranul Karim. Alladhi nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab namanya Al-Quranul Karim. Ya. Wa Taurah allati unzilat ala Musa. Kita wajib beriman adanya kitab yang namanya Taurat. Yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya Musa alaihissalam. Kita wajib beriman terhadap kitab yang namanya Taurat. Kemudian wal Injil alladzi unzila ala Isa. Demikian pula kitab Injil yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Kita wajib beriman terhadap kitab tersebut. Ya waz Zabur alladzi utihi Dawuda sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang namanya Zabur yang diturunkan diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulnya, hambanya, yaitu Dawud alaihissalam. Kita wajib beriman kepada nama-nama tersebut. Kitab-kitab dengan nama-namanya. Tetapi ada juga kitab-kitab berupa lembaran-lembaran yang tidak disebutkan namanya oleh Allah. Dan Allah turunkan kepada para Rasulnya. Maka yang tidak disebutkan namanya, kita wajib beriman secara global. Bahwa ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasulnya yang lainnya, selain yang disebutkan. Ya. Ada Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Tapi kita tidak tahu apa namanya. Namun kita tetap wajib beriman terhadap kitab-kitab tersebut secara global. Kemudian yang ketiga, yang wajib kita imani dalam hal beriman kepada kitab-kitab Allah, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Kita wajib untuk mempercayai, untuk meyakini, membenarkan
berita yang benar yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Ka akhbaril Qur'anil Karim, sebagaimana berita-berita yang datangnya dari Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah umat-umat terdahulu, atau berita-berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan semua kandungan Al-Quran wajib kita beriman kepadanya. Wa akhbar ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqah. Adapun kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Injil, Taurat dalam bahasa orang-orang Nasrani namanya Perjanjian Lama. Injil dalam bahasa-bahasa mereka itu Perjanjian Baru. Ya. Nah, kitab-kitab ini demikian pula Zabur, Injil dan Taurat, apabila berita yang ada di dalam kitab itu benar, kita wajib membenarkannya. Wajib meyakini selama belum dirubah oleh tangan-tangan yang merubah. Karena Allah memberitahukan dalam Al-Quranul Karim bahwa kitab-kitab itu juga sudah dirubah oleh orang-orang yang memang menghendaki untuk merubah kitab-kitab tersebut. Adapun Al-Quranul Karim, kitab yang secara mutawatir tidak ada keraguan padanya bahwa kitab tersebut kitab yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita wajib beriman pada Al-Quranul Karim. Mulai dari lembaran pertama, dari Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah, sampai surat An-Nas. Ya. Wajib kita imani. Ya. Bahwa itu turunnya dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quranlah kalamullah. Allah yang mewahyukannya, Allah yang membicarakannya. Wajib kita imani. Karena apa? Al-Quran kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra itu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Ya. Demikian pula Allah menyebutkan tentang Al-Quranul Karim, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quranul Karim yaitu kitab yang tidak akan datang, tidak akan menimpanya kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Karena Allah yang menjaganya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak beriman pada Al-Quran, dia mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh para sahabat, bahwa orang ini kafir, jelas. Ya, tidak diragukan akan kekufurannya. Karena kaum muslimin seluruhnya sepakat tentang Al-Quranul Karim. Ya, tentang keutuhan, kebenaran, keterjagaan Al-Quranul Karim. Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Ya. Ini yang harus kita yakini. Ya. Adapun kitab-kitab sebelumnya, itu sudah terjadi perubahan-perubahan oleh tangan-tangan yang merubahnya. Ya. Yubaddal wa yuharraf, diganti dan dirubah oleh mereka. Adapun Al-Quranul Karim tidak. Dia dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berita semua yang datangnya dari Al-Quranul Karim, kandungannya, isinya, wajib kita imani. Adapun kitab-kitab sebelumnya, ya dilihat. Jika benar kita beriman, kalau bertentangan dengan Al-Quranul Karim, ya kita menolaknya. Ya. Kemudian yang keempat, yang wajib kita imani ketika beriman pada kitab-kitab Allah, al-amal bi ahkam ma lam yunsakh minha. Kita wajib melaksanakan ya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian pula kitab-kitab sebelumnya selama belum dihapus hukum-hukum itu. Dan kita wajib ridha wa taslim bihi. Ridha, pasrah, tunduk kepada kitab-kitab itu. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafham ha. Apakah kita ya sama saja kita memahami hikmahnya ataupun tidak, tapi kita wajib ridha, tunduk, patuh kepada hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Tentu
yang wajib sebagai kaum mukminin, kaum muslimin, tunduk dan patuh kepada Al-Quranul Karim dan hukum-hukumnya. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Makanya disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim, dan semua kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil dan Zabur dan yang lainnya, ya, itu telah terhapus hukumnya dengan diturunkannya Al-Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan sebenarnya, ya, dengan sebenarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, yang mana kitab ini, Al-Quran yang membawa kebenaran ini, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya, jadi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dengan membawa kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah sebagai muhaiminan alaih. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, apa sih makna muhaiminan alaih? Kata beliau, anna kulla kitabin yashhadu bisidqihil Qur'anu fahuwa kitabullahi ta'ala wa illa fala. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, setiap kitab yang mana Al-Quran menjadi saksi akan kebenaran kitab itu, maka kitab tersebut adalah datangnya dari Allah. Tetapi kalau tidak disaksikan oleh Al-Quran akan kebenarannya, maka itu bukan dari Allah. Ini kata Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya, jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya, baik kitab-kitab yang sebelumnya. Kata penulis kitab ini rahimahullah, muhaimanan alaihi ay hakiman alaihi. Yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai muhaiminan artinya sebagai hakim yang memutuskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Ya. Apakah kitab-kitab itu benar dari Allah Ta'ala atau telah dirubah oleh tangan-tangan manusia? Ya. Yang memutuskannya, yang menghakiminya adalah Al-Quranul Karim. Wa ala hadha fala yajuzul amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengamalkan satu hukum yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu, ya, kecuali kalau hukum itu benar dan diakui oleh Al-Quranul Karim, ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, dibenarkan oleh Al-Quranul Karim, maka kita mengamalkannya. Tapi kalau tidak, ya tidak. Ya, jadi Al-Quranul Karim tidak membenarkan hukum yang berlaku pada kitab-kitab sebelumnya, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Tapi kalau Al-Quran membenarkan hukum tersebut, ya, yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka kita harus melaksanakannya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Dan bahwasanya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman pada kitab-kitab Allah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, wa bil akhirati hum yuqinun. Itu adalah sifat-sifat orang-orang beriman, yaitu harus beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim.
Ya, beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Selama kitab itu belum ada perubahan oleh tangan-tangan jahil manusia. Kita wajib beriman. Tapi kalau sudah dirubah, maka kita tidak boleh beriman. Kecuali secara global. Bahwa Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa. Nama kitab itu adalah Taurat. Ya. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Isa. Namanya Injil. Allah turunkan kitab kepada Nabi Daud. Namanya Zabur. Kita hanya beriman secara global saja. Adapun detail di dalamnya, kita sudah cukup dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim sudah memutuskan, ya, dan sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, ketika seorang beriman dan Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, ini tentu ada buahnya, ada hasilnya. Nah, di antara buah dari keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, kata al-musannif rahimahullah, al-imanu bi'inayatillah ta'ala bi'ibadihi. Kita akan semakin yakin akan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan hamba-hambanya tanpa pedoman, tanpa bimbingan, tanpa arahan. Tidak. Tapi Allah menciptakan hamba-hambanya, menempatkan mereka di bumi ini. Lalu Allah mengutus para rasul dengan membawa pedoman. Ini sebagai perhatian Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yadihim bihi. Yang mana Allah menurunkan bagi setiap kaum akan sebuah kitab yang dengan kitab itu Allah menunjuki mereka kepada jalan yang benar. Ya. Menuju kepada ridho Allah. Ya. Allah yang menurunkan. Makanya tidak sedikit di antara ajaran-ajaran kitab itu bertentangan dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu menggiring kepada kebinasaan tanpa pedoman. Sedangkan kitab-kitab Allah, ya, Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir, ini membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Makanya yang mengatur itu Allah. Sehingga apapun yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, kita wajib untuk beriman dan mengamalkannya. Karena itu yang terbaik. Kita jangan menjadikan hawa nafsu kita sebagai pedoman. Ya. Karena hawa nafsu kita ini menginginkan kepada keburukan. Innan nafsala ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Adapun Allah tidak. Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah turunkan kitab. Ya, Alkitab, Al-Quranul Karim, membimbing manusia kepada kebaikan. Kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Ini merupakan perhatian Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, di antara buah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah, al-ilmu bihikmatillah ta'ala bisyar'ihi. Ya, kita mengetahui betapa maha bijaksananya Allah Ta'ala. Allah sangat bijak. Sehingga di dalam syariat Allah Azza wa Jalla, ketentuan-ketentuan dalam ibadah dan yang lainnya, itu, ya, masing-masing syariat sesuai dengan zamannya. Yang terakhir Allah turunkan Al-Quranul Karim, yang mana syariat Allah dan Rasulnya, Al-Quranul Karim dan Sunnah, ini untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan semua zaman. Ya. Tapi masa-masa lalu, Allah turunkan Al-Quran, turunkan Taurat sesuai dengan zaman itu. Ya. Syariat yang Allah berikan pada mereka, umat Nabi Musa, sesuai dengan zamannya. Demikian pula pada zaman Nabi Isa, Allah turunkan Injil. Syariat yang diturunkan pada mereka sesuai dengan zamannya. Zabur juga demikian dan yang lainnya. Ya. Tetapi Al-Quranul Karim, ya, Allah turunkan sebagai kitab yang terakhir kepada Nabi yang terakhir. Dan Al-Quranul Karim dengan semua syariat yang ada di dalamnya itu sesuai dengan setiap zaman dan setiap tempat
dimanapun di belahan bumi ini. Ya. Al-Quran dengan syariatnya, sunnah dengan syariatnya yang diturunkan oleh Nabi SAW, ini sesuai. Ya, untuk semua, segala zaman dan tempat. Adapun umat-umat terdahulu, Allah turunkan syariat pada mereka melalui kitab Allah sesuai dengan yang berlaku di zaman tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat yang atau ayat yang sama, ayat 48 dari surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap umat ya kami jadikan di antara kamu sekalian syariat dan cara, ya, manhaj, ya, sesuai dengan zaman masing-masing. Illa kecuali Al-Quranul Karim, Allah turunkan sesuai dengan semua zaman dan tempat. Ini menunjukkan hikmah Allah, kebijakan Allah, ya. Dan Allah Maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah, syukru nikmatillah fi dzalik, kita akan semakin mensyukuri nikmat Allah. Betapa kasih sayang Allah, betapa penyayang Allah kepada hamba-hambanya, rahmat kasih sayangnya, karunia-Nya. Ya, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya tersesat, hidup di dunia ini tanpa pedoman. Tapi Allah turunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman. Ini kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah, ya, yang dia nikmat itu Allah, ya, menunjukkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Jadi ini buah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, kita lanjutkan dengan al-iman bir-rusul. Masih ada waktu sedikit, 16 menit. Naam, al-imanu Bir-rusul. Al-imanu bir-rusuli. Ar-rusulu jam'u rasulin bima'na mursal, ay mab'uthun bi'iblaghi syai'in. Wal muradu huna man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in aw umira bitablighihi. Wa umira bitablighihi. Wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wa fi sahihil Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadits syafa'ati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa' lahum fayatadiru ilaihim fayaqul u'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu wa dzakara tamamal hadits. Wa qala Allah Ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walam takhul ummatun min rasulin yab'athuhu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qabli liyujaddidaha. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala Ta'ala, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa qala Ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur wa yahkumu biha an-nabiyyuna alladhi aslamu lilladhina hadu. War-rusulu basharun makhluqun laisa lahu min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidur rusul wa a'dhamuhum jahan indallah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'u in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Wa qala Ta'ala, qul inni la amliku lakum darra wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada.
وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم. Baik. Pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang al-iman bi ar-rusul. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, ini rukun iman yang ke-6, rukun iman yang ke-4, yaitu beriman kepada para rasul utusan Allah. Ar-rusul jamak dari rasul. Rasulun, rusulun, itu jamaknya. Maknanya adalah mursalun, yaitu yang diutus. Ay mab'utsun bi iblaghi syai', yaitu seorang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Itu namanya rasul. Ya. Namanya rasul itu utusan. Wal muradu huna, sedang dimaksud dengan iman kepada para rasul, makna rasul secara definisi para ulama adalah man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in, yaitu seorang yang diwahyukan kepadanya dari golongan manusia untuk membawa satu syariat. Wa umira bitablighihi, dan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut. Ini definisi rasul, yaitu seorang yang diberikan wahyu kepadanya dari golongan Bani Adam, golongan manusia, dengan membawa satu syariat. Ya. Kemudian rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah tersebut. Nah, siapakah rasul yang pertama? Wa awwalu rusul Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis risalah ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Artinya, setelah terjadi perbedaan pada manusia, maka Allah mengutus Nabi Nuh. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa antara Adam dan 10 generasi berikutnya, semua mereka berada di atas tauhid. Mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, di zaman Nabi Nuh muncullah perbedaan. Mulai muncul kesyirikan-kesyirikan, ya, kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, karena Nabi Nuh diutus oleh Allah dan usia yang panjang, maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian, setelah terjadi perbedaan di kalangan manusia ketika itu, Allah mengutus beliau untuk mengajak mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman pada Allah dan beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Makanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah, yakni setelah terjadinya perselisihan di antara manusia. Mulai terjadi kesyirikan. Sebagian mereka menyembah kepada selain Allah. Dan penyebab kesyirikan pertama di muka bumi ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, tentang tafsir dari surat Nuh, ya, salah satu ayat, yaitu karena faktor kecintaan kepada orang-orang soleh.
maka syaitan datang pada mereka. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka pada Allah, untuk beribadah pada Allah, maka kaum Nabi Nuh yang telah dimasuki oleh syaitan mengatakan, "Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Ya. "Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Dan jangan pula kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, 5 orang ini adalah nama orang-orang yang soleh, yang taat di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, mereka mati, ya, syaitan datang membisiki kepada orang-orang yang tahu tentang mereka ini, ya, orang-orang soleh itu supaya apa? Supaya mereka dibuatkan gambar mereka atau patung-patung mereka, agar mereka menjadi kenangan bahwa mereka ini orang-orang soleh, mereka diikuti kesolehannya, ketaatannya. Maka dibuatlah gambar-gambar itu. 5 orang ini. Setelah generasi yang membuat gambar ini meninggal, ya, tidak ada lagi ulama ketika itu, maka mereka menyembah kepada 5 orang soleh ini. Ya. Ini permulaan dari terjadinya kesyirikan. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyuruh mereka yang menyembah selain Allah agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan yaitu sembahan-sembahan mereka. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permulaan terjadi kesyirikan yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengutus beliau, makanya disebutkan di sini, wa awwalur rusul Nuh. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, yakni setelah terjadi perselisihan di kalangan manusia, munculnya kesyirikan. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang yang mengaku Nabi setelah Rasulullah SAW, dia adalah pendusta besar, ya, dia adalah pendusta yang wajib untuk tidak diimani, karena dia adalah berbohong. Ya. Nabi yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami memberi wahyu kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudah beliau. Allah menyebutkan, ya, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, dan Allah menyebutkan Nuh sebagai Rasul yang pertama. Ini dalil dari Al-Quranul Karim. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam hadis syafaat, karena di hari kiamat manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ya. Kemudian mereka dibiarkan dalam keadaan yang demikian, ya, panas terik. Mereka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, kemudian mereka melihat satu dan yang lainnya. Kata mereka, tidakkah kalian melihat keadaan kalian? Ayo mari kita cari seorang nabi atau seorang yang memberi syafaat kepada kita, supaya kita segera dihisab oleh Allah Ta'ala. Keadaan semakin memayahkan. Maka kata sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, ayo kita datangi Adam.
Datanglah mereka menemui Adam, wahai Adam, engkaulah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya, engkau ditempatkan di surga dan seterusnya. Mintalah kepada Allah supaya kami segera dihisab. Ya. Nabi Adam menolak. Kata dia, saya ini pernah berbuat dosa. Ya. Allah pernah melarang aku makan dari buah dari pohon yang terlarang. Namun aku memakannya. Nafsi diriku, aku sedang memikirkan diriku. Lagi pula Allah, Tuhanku sedang marah pada hari ini. Tidak pernah Allah marah seperti hari ini, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Coba kalian pergi kepada, ini yang dibawakan oleh Syekh. Itu Nuhan. Kata Nabi Adam kepada mereka, ya, kalian datangi Nuh. Awwala rasulin ba'athahullah. Beliau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Nah, ini juga dalil dari sunnah Nabi SAW, dari Sahih Bukhari, yang menyebutkan bahwa Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala, yakni sesudah terjadi perbedaan di kalangan manusia. Terjadi kesyirikan. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama untuk mengajak manusia kepada Allah. Kepada peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi SAW. Waqala Allahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir. Ya. Waqala Allahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman tentang Muhammad SAW. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ya, bahwa Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang, ya, bukanlah ayah salah seorang di antara kalian, orang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bahwa Nabi SAW adalah sebagai Rasul yang terakhir. Kemudian kata beliau, walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhullahu ta'ala bisyari'atin mustaqillatin liqaumih. Dan tidak ada satu umat pun, melainkan Allah telah mengutus pada mereka seorang Rasul yang membawa syariat pada mereka, atau suatu syariat, ya, dan diutus kepada kaum mereka masing-masing. Ya. Au nabiyyun yuha ilaihi bi syari'atin man qablahu liyujaddidaha. Dan tidak pula ada satu kaum, ya, yang Allah mengutus pada mereka, melainkan Allah mengutus pada mereka seorang rasul, seorang nabi, yang nabi itu melanjutkan syariat yang sebelumnya. Syariat Rasul yang sebelumnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang mana setiap Rasul, mereka berkata kepada kaum mereka, U'budullah. Ani'budullah. Hendaklah kalian menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah dari menyembah taghut. Jauhilah dari menyembah taghut. Maka semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, semuanya mengajak kepada tauhid. Adapun syariat mereka mungkin berbeda. Tapi semuanya membawa risalah tauhid. Mengajak umat-umat mereka untuk beribadah pada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan di sana ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya, seorang pemberi peringatan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalam Taurat itu ada petunjuk. Dan dia sebagai cahaya, pedoman. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu.
yang mana nabi-nabi menjadikan kitab Taurat sebagai hakim, sebagai pedoman dalam menghukumi umat-umat mereka. Ya, para nabi yang aslamu, yang tunduk patuh pada Allah, lilladzina hadu, hukum ini mereka berlakukan yang dari Taurat tersebut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini semua penjelasan tentang para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan membawa kitab-kitab Allah untuk menjadi hakim, ya, dan untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dan setiap nabi dan rasul mengajak kepada tauhid. Ya, mungkin sampai di sini kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.